Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Hari ini kita mulai lagi himpunan skripsi. Itu ini hari Rabu, tanggal 12 Oktober ya, 2022. Mungkin sampai jam 10 atau 11 ya. Oke, persilakan untuk menyampaikan saudara Linda atau saudara Hardi Bayu ya, silakan. Baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Di Zoom lagi ya, Zoom. Lebih gede. Oh, baik, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Gede, Zoom lagi, Zoom lagi. Baik, Pak. Ya, udah. Ya. Kemarin sampai di mana? Kemarin sampai terkait replikasi, Pak. Jadi untuk replikasi saya menggunakan ini, Pak. Bentar ya, Pak. Ini, Pak, terkait replikasi saya. Itu ada berapa variabel independenmu ada berapa? Variabel independen saya ada 2, Pak. Dua aja per kontrol? Variabel kontrolnya 2 juga, Pak. Ya, 4. Terus yang ini variabel independen ada semua pada dia? Ada? Iya, ada semua, Pak. Saya lanjutkan. Kontrol ada juga sama dia? Dia kontrol aja juga, Pak. Sama. Ya deh. Oke. Baik, Pak. Selanjutnya, untuk perbedaannya dengan variabel saya, kalau yang sebelumnya, dia kan internasional ya, Pak. Dia di penelitian di Nigeria. Nah, sedangkan untuk penelitian saya ini di Bursa Efek Indonesia. Untuk periodenya, saya di 2016 sampai 2021, dan saya untuk mengujinya itu nanti sebelum dan semasa pandemi COVID ya, Pak. Iya. Selanjutnya, saya di penelitian ini juga menambahkan satu variabel, Pak, untuk kontribusi dalam penelitian saya, yaitu variabelnya environmental cost, Pak. Yeah. Selanjutnya, jadi selanjutnya yaitu 1.2, yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, maka terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu dalam meningkatkan kinerja keuangan, perusahaan tidak hanya fokus terhadap laba, namun juga perlu mengelola lingkungan sekitar di mana perusahaan tersebut berada. Lalu berbeda dengan beberapa perusahaan, sektor manufaktur dalam menjalankan aktivitas usahanya belum seluruhnya menerapkan green accounting. Lalu yang di 1.3 yaitu ruang lingkup masalah, di mana ruang lingkup dalam penelitian ini itu penerapan green accounting yang diproksikan menggunakan kinerja lingkungan dan biaya lingkungan terhadap financial performance dengan faktor pendukung yaitu variable control, firm size, dan leverage. Untuk pemetasan masalahnya, yang pertama data laporan keuangan perusahaan manufaktur yaitu dari 2016 sampai 2021. Untuk objek penelitiannya, saya menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dan yang menjadi peserta proper karena penelitian saya menggunakan proxy tersebut, Pak. Lalu yang ketiga, penelitian ini menggunakan variabel bebasnya itu green accounting yang diproksikan dengan kinerja keuangan dan biaya lingkungan. Lalu untuk variabel terikatnya kinerja keuangan. Lalu menambahkan firm size dan leverage sebagai variabel kontrol.
Untuk rumusan masalah yang pertama, environmental cost berpengaruh terhadap apakah environmental cost berpengaruh terhadap financial performance sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, apakah environmental performance berpengaruh terhadap financial performance sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh environmental cost terhadap financial performance sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh environmental performance terhadap financial performance sebelum dan semasa pandemi COVID-19. Untuk manfaat penelitian saya, yang pertama bagi perusahaan, itu dapat memberikan bukti dari pengaruh dari penerapan green accounting ini terhadap kinerja keuangan, khususnya di perusahaan manufaktur, sehingga perusahaan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan pertimbangan untuk menjaga lingkungan dan bertanggung jawab atas aktivitas perusahaan tersebut. Lalu bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi investor untuk mengambil keputusan investasi yang tidak hanya melihat dari sisi keuntungan, namun kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Lalu yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya terkait dengan gagasan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Lalu selanjutnya 1.8 yaitu sistematika penulisan, di mana di sini ada bab 1 terkait dengan pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penelitian. Lalu ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Bab ini menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam permasalahan yang akan diteliti, yaitu green accounting sebagai variabel independen, lalu kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Lalu yang bab ketiga yaitu metode penelitian. Bab ini menyajikan mengenai waktu dan tempat penelitian, data yang dihimpun, strategi pengambilan sampel, serta teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data, dan teknik pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini. Lalu untuk bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan, di mana bab ini membahas hasil metode yang digunakan selama penelitian serta interpretasi pengujian hipotesis yang dikembangkan terkait dengan teori yang digunakan. Lalu bab 5 yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan secara garis besar dari hasil penelitian, keterbatasan, dan saran untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan bab 2 saya, yaitu landasan teori. Di sini saya menggunakan legitimasi teori, sama dengan stakeholder teori. Nah, kenapa saya menggunakan metode landasan teori tersebut? Dikarenakan untuk jurnal acuan saya juga menggunakan landasan teori ini, Pak, yaitu legitimasi teori dan stakeholder teori. Selanjutnya, saya menjelaskan terkait dengan kinerja keuangan sebagai variabel dependen saya. Lalu, di sini saya kinerja keuangan diukur menggunakan ROA, Pak, yaitu return on asset, di mana net income dibagi total aset dikali 100%. Lalu, untuk kinerja keuangan, ini saya landasan teorinya mengambil dari buku ya, Pak, menurut Fahmi tahun 2013 di halaman 239. Lalu, untuk green accounting, saya juga mengambil dari buku, Pak, untuk pengertiannya, di mana ini buku laku. Ini buku terbaru, Pak, di tahun 2018 di halaman 99. Lalu saya menjelaskan terkait dengan environmental cost. Di sini saya menurut Hong tahun 2019, ini jurnal internasional, Pak. Lalu saya menjelaskan variabel environmental performance. Di sini saya menjelaskan dengan atas dasar Ulupia et al. Ini juga jurnal internasional, Pak. Di sini saya juga menjelaskan terkait pengukuran untuk environmental cost. Saya menggunakan pengukurannya biaya lingkungan dibagi laba bersih setelah pajak, Pak. Nah, lalu kalau untuk environmental performance atau kinerja lingkungan, saya pengukurannya menggunakan proper, Pak. Di mana di sini ada 5 kategori, dari skor 1 sampai skor 5, dari hitam, merah, biru, hijau, dan kuning. Di mana skor 5 yaitu yang emas, itu tuh skor yang paling tinggi, Pak. Berarti perusahaan tersebut telah melakukan lingkungannya dengan baik. Lalu yang skor 4 itu
termasuk hijau, lalu skor 3 itu biru, skor 2 itu merah, skor 1 itu hitam, Pak. Ini sumbernya menurut Menteri Lingkungan Hidup, Pak. Lalu terkait firm size, di sini saya landasan teori saya berdasarkan buku, Pak, yaitu Jogianto 2013 di halaman 282, Pak. Lalu firm size yang pengukuran yang saya gunakan yaitu logaritma natural total aset untuk pengukuran firm size saya. Selanjutnya leverage, di sini saya menggunakan landasan teori berdasarkan pengertiannya Kashmir tahun 2010 di halaman 112, Pak. Selanjutnya untuk pengukuran leverage, di sini saya menggunakan DAR, yaitu total hutang dibagi total aset. Nah, selanjutnya penelitian terdahulu. Di sini di penelitian dahulu saya memasukkan jurnal Pak Separta, apakah boleh, Pak? Harus masukin, harus ya, boleh Baik, harus. Ya itu siap. tolong penelitian terdahulu ini jangan langsung tabel. Jadi ada satu linia itu menjelaskan satu peneliti. Lihat skripsi bimbingan saya sebelumnya ya. Oh, baik, Pak. Siap, Saya Pak. suka pakai langsung tabel tuh kayak presentasi, kan dijelaskan. Misalnya penelitian satu ini ya satu linia ini. Ini apa? Ini Oh, ada baik, Pak. lihat kamu lihat bimbingan saya sebelumnya, lihat juga skripsi mahasiswa bimbingan saya sebelumnya ya. Baik, Pak. Siap, Pak. Jelaskan ya lengkap gitu ya, satu linia aja. Jadi kalau ada penelitian sebelumnya udah 20 ya 20 juga linianya ya. Oh, baik, Pak. Siap, Ya, Pak. Di sini saya ya. menggunakan penelitian terdahulunya 15 jurnal, Pak. Ya, Apakah jadi boleh? 15 linia juga, 15 linia juga. Iya, Pak. Ya, Saya melihat anak bimbingannya Pak Separta yang dulu, yaitu Kak Syafira, kalau nggak salah, Pak, dia juga menggunakan 15 penelitian terdahulu, Pak. iya. Bukan maksudnya bukan 15-10. Kamu jelaskan masing-masing peneliti itu satu linia ya. Oh, baik, Pak. Siap, Pak. Ya, bukan itu maksud saya. Jelaskan masing-masing peneliti itu. Oh, baik, Pak. Siap, Pak. Banyaknya sebanyak mungkin sih yang dibandingin. Kalau kamu perlu 20, jangan bandingin itu ya. Oh, baik, Pak. Siap. Ya. Pak, berarti ini tabelnya tetap dibuat seperti ini, namun dibuat lebih itu lagi ya, Pak? Tabelnya bukan ini, nama peneliti, nama dan tahun. Oh, Kemudian baik, cara Pak. penelitian, kemudian hasil penelitian, kemudian perbedaan penelitian sebelumnya. Sampai penelitian ngapain di dunia itu kamu ceritakan. Oh, gitu ya, Pak. Iya. Baik, Pak. Jadi Siap. jadi sampai penelitian ganti hasil penelitian. Penelitiannya kalau ada variabel 5 ke situ ke 5-5-nya. Termasuk juga variabel kontrolnya, jangan dipilih-pilih. Oh, Kalau di gitu, Pak. proyeksi Baik, Pak. penelitian itu ada 100 variabel, berarti 100 variabelnya. Oh, baik, Pak. Siap. Jangan Tetap dipilih. dimasukkan semua ya, Pak, ya? Semuanya ya, Pak? Ini semuanya lah, kan nanti tujuannya untuk membandingkan hasil itu. Oh, Cuman baik, Pak. perbedaan dengan kamu apa? Peneliti dengan perbedaan dengan penelitian yang kamu lakukan apa perbedaannya? Perbedaan bisa sampelnya, bisa dengan jumlah tahap periodenya, kemudian juga perbedaan lagi di segi metodologinya, perbedaan di segi olah data, negara, tempat dan sebagainya. Oke. Baik, Pak. Siap, Pak. Tabelnya itu jelaskan terus. Iya, Pak. Baik. Selanjutnya, di sini saya menjelaskan terkait kerangka pemikiran saya, Pak. Berikut kerangka pemikiran saya, Pak. Penelitian saya yang kutip mana? Penelitian saya. Gimana, Pak? Penelitian saya yang kamu kutip mana tuh di penelitian sebelumnya? Oh, yang ini, Pak. Bentar ya, Pak. Yang ini, Pak. Oh, itu ya. Yang nomor 7, Pak. Iya. Iya. Berikut, Pak. Iya. Untuk yang bab 1, bab 2 saya juga saya mencantumkan Pak Separta juga, jurnal Pak Separta juga. Iya. Minimal 2 jurnal saya diketik, minimal 2 ya. Saya sudah memasukkan 5, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Bagus. Ya. Ya. Selanjutnya, kerangka pemikiran saya. Berikut kerangka pemikiran saya, Pak. Variabel independennya yaitu environmental performance dan environmental Kontrol itu cost. nggak ada istilah putus-putus. Kontrol ada istilah putus-putus, sama aja, hubungan tadi sama aja. Oh, baik, Pak. Siap, Pak. Nanti akan saya perbaiki ya, Pak, ya. Untuk penampatannya di sini nggak apa-apa, Pak. Gambar kalau judul itu kalau daftar judulnya di atas, kalau gambar judul di bawah. Oh, baik, Pak. Siap. Mana daftar judul gambar mana? Kalau di mana? Bagaimana, Pak? Kan kalau gambar itu udah namanya tuh, daftar ada namanya. Oh iya, Pak. Ini, Pak. Nah, di bawah kalau itu.
Oh, ini di bawah ya, Pak? Kamu lihat di buku panduan skripsi dong. Ada gambar sama tabel itu apa? Ya lihat di skripsi ya. Oh, baik, Pak. Siap, Pak. Nanti akan saya perbaiki ya, Pak. Iya, iya. Selanjutnya saya membahas terkait hipotesis, Pak, di mana yang di sini pengaruh environmental cost terhadap kinerja keuangan, dan saya menjelaskan juga terkait variabel kedua saya, yaitu environmental performance terhadap kinerja keuangan, Pak, di mana hipotesis satu saya, environmental cost berpengaruh positif, Pak, terhadap financial performance. Lalu yang kedua, yaitu hipotesis kedua saya, environmental performance berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Sekian, Pak, dari presentasi saya. Terus ya. Sudah selesai, Pak, saya untuk menjelaskan berduanya. Oke, lanjut lagi ya deh. Baik, Pak, siap. Ya. Baik, Pak, siap. Perubahan Terima tadi kasih. itu aja ya. Oke. Ya, baik, Pak, siap. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, berikutnya siapa? Saya, Pak, ingin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Loading. Baik, Pak. Lagi apa skripsi bab 1 itu? Waktu itu revisi yang tabel ini, Pak, angka-angkanya. Judul tabelnya mana? Judul tabelnya? Di bawah, Pak. Hah? Saya taruhnya di bawah, Pak. Aduh. Kamu nggak baca buku panduan ya? Kamu baca panduan skripsi dong ya. Baik, Pak. Berarti saya taruh di atasnya. Pernah lihat tabel? Coba contohnya di jurnal itu judul tabelnya di mana? Coba ambil di jurnal. Ada nggak di jurnal itu judul tabelnya di bawah? Gambar sama tabel itu beda. Iya, Pak. Coba lihat deh jurnal kamu, ada nggak judul tabel itu di bawah? Iya, Pak. Kalau ada kasih tahu saya. Ini kamu contoh di mana tuh? Iya, Pak. Di atas Pak judulnya. Ya, rubah lagi deh. Baik, Pak, akan saya Buat sesuatu rubah. itu jangan sembarangan, jangan asal bikin. Lihat contoh, lihat buku panduan ya. Baik, Pak. Lu bikin saya. sembarangan aja. Ya, berikutnya apa lagi? Yang ini juga kemarin Buku tabel ditambah. itu bagus lah, buku tabel itu satu spasi. Itu jangan lenggang itu ya. Baik, Pak. Spasi, dalamnya satu spasi aja, dalamnya itu dalam tabel satu spasi aja. Mungkin satu spasi deh, dalam tabel coba satu spasi dulu. Iya, Pak. Tabel coba, tabel satu spasi. Jadi bikin tabel yang bagus tuh, ada juga seni juga. Nah, satu spasi. Satu spasi dalam tabel itu bukan spasi tabel itu mana? Spasi mana? Satu spasi. Dalam tabel satu spasi, kami ketikannya itu sering jadi itu. Banyak sih yang asuransi itu. Satu tolan. Hah? Satu tolan. Satu doang kan? Iya, satu doang. Jadi Satu tengah. kamu salah sama spasi itu. Coba. Berarti nanti saya ubah untuk spasi. Pakai itu aja, pakai itu aja deh. Lain caranya. Apa ini? Nggak bisa ya? Iya, Pak. Itu satu spasi itu. Bukan satu spasi itu.
Aku udah kayak gitu. Jadi ya lumayan pun aku. Iya. Udah tuh dirapatin tuh, turunan satu dirapatin. Oh, dulu kan maksudnya sekarang kan enak ya Pak Iwan ada di ruangan. Ya. Dulu papi bunda sering banget nggak disposisi udah kesini. Udah pakai masukin ke iPad. Ya dia udah bisa belum kalau kayak Itu jadi tabel itu ambil yang tengah itu. Jangan sebelah kiri, ambil tengah, posisi tengah. Itu tengah. Itu kiri, itu tengah. Ya, Pak. Jangan diatur, dia itu pakai itu aja apa nama tengah. Nggak usah pakai atur itu. Kamu klik kamu Ya, klik Pak. ke tabel itu, kamu ini tabel itu ambil sama tengah. Kok lebih pintar saya komputer pada kamu masih muda sih. Aduh, mana sih? Baik. Bisa jika tabel taruh di tengah, posisi tengah dia tabel itu semua. Ngerti nggak? Ya, tunggu sebentar. Udah kamu lihat, saya ajarin deh. Tutup nih ya, tutup. Ya, Pak. Tutup deh, saya ajarin deh. Harus nggak bisa gimana sih? Sebentar. Baik, Pak. Kamu SMA di mana sih? Oh ya. SMA di mana sih? Ya, Pak. SMA di mana sih kamu? Di Kupang, Pak. Nggak belajar, Word nggak belajar ya? Oh, waktu itu belajar, Pak, tapi kalau yang Saya nggak pernah belajar sih bisa aja. Saya udah tua lagi, generasi lama. Kamu masih milenial, masa nggak bisa? Parah banget. Masa sengaja nih, saya bukan guru komputer, tapi saya juga lah. Parah banget, gemes liatnya. Kelihatan belum? ya, Pak. Nah, seperti itu baik ya. Saya bikin tabel nih, insert ya. Insert mana sebentar. Parah banget. Bentar dulu. Ini. Ya. Masukkan ini nih ya. Ini. Ini kan posisi tabel di kiri kan ini? Iya, Pak. Saya ngerti ya? Ya. Aduh, parah nih. Ini saya kasih warna di tengah bermanis, kasihlah warna ya. Nah, bagus ya. Ini nomor saya. Kasihlah. Ini ya, manis tuh. Wah, dia judul. Bisa kasih tengah, tulis tengah tuh bisa nih. Nah, tengah mana nih? Bisa. Ini tengah nih. Ini tengah nih. Ini kini tengah ya. Nah, kalau tabel tengah, tengah nih, pencet nih, yang tambah ini. Ya, Lihat. Pak. Sudah, Pencet Pak. tengah ini nih, tengah pencet ini. Lihat nggak nih? Lihat nggak? Iya, lihat, Pak. Bisa pencet langsung ke tengah itu. Parah Oh, banget iya. nih. Itu ke tengah. Nah, kemudian kalau judul mana judul sebenarnya?
Ini mana sih? Nah, ini ya. Ini kalau 1, 2, pokoknya engkau lah ya. Ini kan 1 spasi nih, ya. Spasi nih. Kalau jadiin 2 spasi bisa sih cepat nih, 2 spasi. Nah, ini nih paragraf. Nah, ini single. Jadi 1 spasi. Nah, gini. Nah, ini jadinya 1 spasi itu. Oh iya, Pak. Kan tapi nggak jelek kan? Ini 1 Iya, spasi Pak. aja. Angka bisa atur berapa angkanya? Baik, Waduh, terima kasih, Pak. ini 14, 15, mau 20, mau itu bisa atur angkanya. Iya, Pak. Masa itu nggak bisa sih, aduh parah nih. Ya udah lagi itu tolong. Yang lain juga sih, yang lain kok bisa. Saya paling kesel lihat mahasiswa saya itu kalau suruh berubah WR itu nggak bisa. Usia muda nggak bisa. Saya lebih kalah sama saya. Keterlaluan itu. Ya, jangan sampai gitu ya. Ya, Pak. Berarti akan saya ubah ya, Pak, untuk letak Rubah dan sekarang. spasinya. Rubah sekarang. Saya lihat kamu ngerti nggak itu, nangkap nggak ya? Rubah sekarang. Nangkap nggak maksudnya? Jangan nggak nangkap ini. Satu, dua, tiga, tanda seru. Jadi nggak bisa. Bisa itu. Nggak bisa ya? Halo? Ya, Pak. Nggak bisa. Lama banget, saya cepat banget kerja tadi. Nggak pakai lama itu. Ya kalau nggak bisa, udah kamu pelajari dia les komputer ya. Ya, Les Pak. komputer aja kamu. Udah. Pokoknya saya harus bisa lah. Berarti saya lanjutkan yang Nggak bisa kamu itu. Aduh, parah nih. penjelasan bab satunya. Ada siapa sini nggak bisa komputer? Wah, ada nggak? Tuh ajarin si apa, kalau bisa ajarin si itu ya, jadi deh. Ya, Pak. Untuk penjelasan bab satunya bisa saya jelaskan lanjut, Pak. Untuk kemarin sampai di latar belakang, Pak. Saya lanjutkan ke identifikasi dulu ya, Pak. Untuk di identifikasi ini membahas tentang dalam dunia perbankan bahwa kemampuan bank untuk meningkatkan laba pasti dilihat dari profitabilitasnya, Pak. Nah, dalam profitabilitas itu pasti tidak luput dari risiko-risiko. Kemudian di masa pandemik ini biasanya itu pasti memberikan pengaruh terhadap berbagai bidang di kehidupan masyarakat, salah satunya di pandemi. Pada profitabilitas bank. Nah, penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh risiko yang terjadi pada profitabilitas sebelum dan saat pandemi, Pak. Untuk pembatasan masalahnya itu menggunakan laporan keuangan tahunan Bank Umum konvensional periode 2017 sampai 2021, masa sebelum pandemik dan saat pandemik. Untuk objek penelitiannya itu pada Bank Umum konvensional yang listed di Bursa Efek Indonesia sebelum tahun 2017. Dengan pembatasan variabelnya untuk independen itu risiko kredit, likuiditas, kecukupan modal, dan efisiensi perusahaan. Sedangkan untuk variabel dependennya itu kinerja keuangan bank, yaitu untuk profitabilitas bank. Untuk perumusan masalahnya, Pak, itu yang pertama, apakah risiko kredit memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank untuk periode tahun 2017 sampai 2021? Yang kedua, apakah risiko likuiditas memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank periode tahun 2017 sampai 2021?
Yang ketiga, apakah kecukupan modal memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank pada periode tahun 2017 sampai 2021? Dan yang terakhir, apakah efisiensi perusahaan itu memiliki pengaruh terhadap profitabilitas bank untuk periode tahun 2017 sampai 2021? Untuk tujuan penelitiannya, Pak, itu yang pertama, untuk menguji dan melakukan analisis apakah risiko kredit berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank. Yang kedua, menguji dan menganalisis apakah risiko likuiditas berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Yang ketiga, itu menguji dan melakukan analisis apakah kecukupan modal berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank. Dan yang keempat, yang terakhir, menguji dan melakukan analisis apakah efisiensi perusahaan berpengaruh negatif terhadap profitabilitas bank umum konvensional periode 2017 sampai 2021. Untuk manfaat penelitian sendiri, yang pertama, bagi akademisi, itu penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai faktor dan indikator apa saja yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Yang kedua, bagi bank sendiri, itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran ataupun referensi bagi pihak bank untuk mengetahui indikator dan risiko yang berpengaruh terhadap profitabilitas bank. Dan yang terakhir, untuk sistematika penulisan itu di bab 1 pendahuluan akan membahas mengenai identifikasi masalah, perumusan, tujuan ataupun pembatasan dan manfaat penelitian dari sistematika penulisan ini. Yang kedua, di bab kedua landasan teori itu berisikan teori yang mendasari pokok penelitian, kemudian ada penelitian terdahulu nanti, dan variabel penelitian serta kerangka penelitian yang akan dibahas dalam penelitian. Yang ketiga itu metodologi penelitiannya, itu mengenai objek penelitian yang akan diteliti, kemudian jenis data yang akan digunakan, teknik pengumpulan dan teknik analisis oleh data yang akan dilakukan dalam penelitian. Yang keempat itu tentang analisa dan pembahasan, itu berisikan gambaran umum objek penelitian, itu akan menjelaskan mengenai hasil penelitian dan interpretasi dari penelitian tersebut. Yang terakhir itu bab 5 kesimpulan saran, akan berisikan kesimpulan, saran maupun masukan dari pihak-pihak terkait dengan penelitian, serta akan berisikan tentang keterbatasan dari penelitian ini, Pak. Sekian presentasi saya mengenai bab 1 saya, Pak. Ya, bab 2 udah jelas. Waktu itu karena belum selesai bab 1-nya, Bapak. Ya, udah lanjut bab 2 ya. Lanjut bab 2 ya. Serta yang saya perbaiki tabel tadi ya, Pak. Ya, lanjut bab 2 minggu depan. Baik. Jadi perbaikan tuh bahas bab 2 ya. Baik. Terima Oke. kasih, Pak. Oke, sesama. Belajar WS ya, belajar ya. Iya, Pak. Iya, baik. Terima Sampai kasih, Pak. ilmunya di Iya, bawah Pak. saya, data saya harusnya. Iya, Oke, berikut siapa lagi tuh, Harley? Silakan. Harley, Ya, siapa? kamu lagi di mana nih di UCK? Saya lagi di ini, Pak, lagi di Bank BRI, Pak, di part magang saya. Oh iya, iya. Oke, silakan. Izin share screen ya, Pak? Ya. Itu ke pembimbing ada berempat atau berlima? Berempat ya? Ya, berempat, Pak. Satu lagi siapa? Belum nggak datang. Angel, Pak, Angel lagi sakit. Oh, Angel yang WL saya itu ya. Iya, Sakit Pak. apa dia? Sakit apa? Katanya sakit mah, Pak. Oh, itu kena lambung dia. Iya, Pak, kena lambung. Sama kalau saya penyakit, saya juga kan sama tuh. Saya kena lambung dia tuh. Saya udah lama, kena 3,5 tahun, baru terasa kemarin udah GERD saya. Iya. Oh, Pak, dirawat rumah apa sakit ya? sudah terlihat, Pak? Dirawat di rumah sakit ya, Angel? Enggak. Oh, masih sakit, Pak? Dirawat di rumah sakit enggak? Untuk dirawatnya saya kurang tahu, Pak. Yang Kayaknya mana Angel itu lupa saya. Yang mana Angel? di rumah. Yang pakai kacamata, Pak. Yang cewek Itu nada. Bukan. Beda-beda. Lupa saya. Itu saya lihat di YouTube ya, YouTube saya. Iya, Pak. Ya. Dia silakan. Apakah sudah terlihat, Pak? Ya. Oke, Pak. Jadi saya melanjutkan yang kemarin, Pak. Ya. Kemarin kan saya katanya judulnya harus direvisi, Pak ya? Benar.
Ya, saya sudah mengubah nih Pak. Ya. Jadi sekarang judulnya saya menjadi analisis pengaruh kepemilikan manajerial, solvabilitas terhadap ketepatan Berarti pengelolaan. dia antara setelah manajerial itu dan pakai dan. Pakai dan ya Pak. Risiko kepemilikan manajerial dan solvabilitas terhadap. Pakai dan kan dua. Oh, yang manajerial dan solvabilitas ya Pak. Ya, pakai dan. Maaf nih Pak, saya tidak bisa ngubah langsung Pak, karena nih saya kan pakai laptop kantor ya, dan saya nggak punya akun Microsoft-nya, jadi ini hanya Oh, bisa share doang Pak. iya. Aduh, bawa laptop lah kantor ya. Iya Pak, laptop saya kemarin kebetulan lagi itu Pak, kena musibah Pak, gara-gara hujan Pak. Kenapa? Kena hujan? Iya Pak, kehujanan. Jadi ini juga kemarin kan saya udah sempat bikin ini ya Pak, draft bab satunya. Nah, Terus datanya ada di laptop yang saya yang lagi dibenerin. itu udah data nggak hilang? Datanya hilang. Data Datanya hilang. belum tahu Pak. Mudah-mudahan sih nggak hilang ya Pak. Jadi saya cuma Wah, itu punya kalau ini kita doang. lagi bikin skripsi ini, kalau selesai draft itu langsung dimasukkan ke backupnya, Iya minimal di Pak. email atau di mana. Mm-mm. Oh, itu kacau itu. Jadi Iya Pak, sayangnya coba kemarin masuk ke belum. apa external hard disk ya. Iya Pak. Hati-hati. Mm-mm. Apalagi musim hujan buat laptop kantor ya. Iya Pak. Nyesel Hati-hati juga itu kemarin. ya. Itu Jadi banyak gagal, bisa gagal kamu tuh. Kalau hilang datanya bisa 6 bulan lagi ngurusnya. Kalau udah sampai bab 5 hilang kacau tuh. iya Pak. Ya hati-hati itu. Iya. Itu terus. Jadi saya baru yang ini aja Pak. Karena datanya ada di yang laptop saya Ya satu lagi udah. Pak. Jadi Kau untuk judulnya bagaimana Pak? apa jadi udah tambahan tuh kalau gitu punya. Ya Ya? udah. 2015 2021 nggak usah tuh. Kalau ini nggak usah. Nggak usah ya Pak. Yang Misalkan terdapat nanti di ada di pembatasan masalah ada. Kalau dia kapan? apa? Jadi untuk tahunnya nggak usah ya Pak? Ya nggak usah sih, bilang nggak usah tadi. Kan ada di mana kalau nggak ada situ taruh di mana tuh biasanya? Di BI, Bursa Efek. Astagfirullah. Itu kalau tahunnya kamu hapus penjelasan taruh di mana di bab 1 itu. Ditaruhnya di pembatasan masalah ya? Nah, udah tahu kamu kan itu nanya lagi tuh. Iya Pak. Maaf Pak. Saya pikir nggak tahu tuh. Terus apa lagi itu? Ya. Jadi baru sampai sini Pak, baru judul doang ini. Yang apa? Jadi hati-hati ini ya. Itu Iya Pak. peringatan tuh. Yang nggak benteng tuh ya. Saya masih Sekarang nunggu. laptop dibawa kemana-mana, nggak ada backup di rumah. Kalau laptopnya jatuh, dicuri. Ada teman saya tuh sama S3. Iya. Dia berangkat naik bus dari Lampung ke Jakarta. Taruh laptop di bawah kursi. Taruh laptop di bawah kursi itu enggak? Iya tahu Pak, tahu dari bawah Pas kursi. dia tidur, ketiduran. Pada dia bangun, dia tahu udah hilang. Dia ambil semua orang belakang. Waduh, Data itu semua. Habis itu. Setahun dia ulang lagi, lemes dia. Disertasi dari situ semua. ngeri Pak. Bukan ngiri lagi, ngiri banget. Dia nyebrang. Ngeri banget. Makanya kembali laptop tadi di perjalanan kembali laptop itu harus di depan kita naruhnya, jangan di bawah, jangan di belakang, jangan di samping, di depan kita naruhnya. Iya Pak, benar. Kalau pakai ransel taruh depan, Iya. belakang ranselnya. Ngiri sekarang ya. Iya Pak, benar. Jangan sekarang, dulu juga ngiri aja dari dulu seperti itu kondisinya, nggak hanya sekarang aja. Jadi hati-hati kemana-mana, harus hati-hati itu. Iya Pak. Terus harus beli external hard disk, harus dibeli itu external hard disk yang 1000 giga itu beli aja lah. Mending kamu berkorban uang pada pengorban waktu nanti ya. Iya betul Pak. Beli external hard disk yang 1000 giga itu kan enggak, 1 tetra itu kan harga berapa? 1 juta. Berapa harga? Iya sekitar segituan Pak, 1 juta. Beli 1 juta. Di kopi semua data masuk itu semua. Buat backup ya Pak. Jadi itu aman. Iya. Ya, jadi laptop mau hancur segala macam, laptop bisa dibeli, data bisa dibeli, kamu bikin bisa dibeli. Beli kemana kamu? Ya betul Pak. Laptop kalau rusak bisa perbaiki, kalau hilang bisa dibeli. Tapi data hilang beli kemana?
kamu ngumpulin selama ini? Nggak ada orang ngumpulin seperti kamu. Olah data, beli kemana datanya? Udah olah datanya, udah ketik, beli kemana? Nggak ada. Jadi dalam hidup ini harus proporsional berpikir itu. Jangan masalah uang dipikirin terus, tapi lihat cara memandang sesuatu itu, belajar juga ya. Mana yang penting, mengamalkan data atau berhemat. Nah, coba saya pikirin, kalau kamu berhemat berarti duitmu banyak kan? Iya, Pak. Duit banyak kalau elektor bilang bisa kau beli datanya, nggak bisa. Ya, Iya, Pak. Siap. kalau kamu data bilang beli laptop lagi, laptop harga 11 juta. Beli hard disk cuma 1 juta. Ya, hasilnya 11 juta. Beli mana? Oh, hilang. Beli lagi laptop, hilangnya beli laptop 12 juta, belum lagi data hilang, berkorban teruskan waktu lagi rekapnya. Ulang lagi, ulang lagi apa? Ulang lagi untuk membuat kalimatnya. Itu seperti itu berpikir kamu itu panjang. Saya dulu sekolah gitu mikir. Ya. Setiap keputusan itu politik namanya. Hidup ini berpolitik. Jadi politik itu ada di mana-mana. Dalam kehidupan ada politik, dalam bermasyarakat ada politik, dalam pribadi pun ada politik. Itu politik mas ya, itu politik. Iya, Pak. Proses untuk mencapai tujuan dengan segala cara. Secara itu kalau kamu orang Muslim dengan cara Muslim, ya. Segala cara itu yang sesuai dengan koridor guidance hidupmu, ya. Siapa? Itu politik namanya. Jadi kalau ada orang zaman gini mengatakan politik itu nggak penting, itu sebodoh-bodoh orang itu. Sebodoh-bodoh orang. Dia nggak sadar dalam kehidupan sehari dia melaksanakan proses politik sebenarnya. Tapi dia nggak tahu itu adalah politik. Ya. Politik itu tidak hanya memikirkan siapa presiden, bukan itu politik. Memikirkan kehidupanmu yang layak itu harus pakai politik juga. Ngerti nggak? Ya, Pak, betul. Pakai cara politik juga. Apakah kamu melalui jalur ini itu politik. Itu kan proses. Ada alternatif. Jadi jalur yang bisa dunia akhiratmu aman. Itu politik yang santun. Kalau orang jahat, politiknya dipilih jalur yang nggak ada biaya, nggak ada pengorbanan. Dia mencapai tujuan. Itu orang jahat tuh. Nggak ada biaya, nggak ada pengorbanan. Dan banyak orang mati karena mencapai itu. Banyak orang tertindas mencapai itu. Banyak orang kehilangan harta karena mencapai itu. Itu politik nggak benar. Tapi kalau politik yang benar itu, kamu capai sesuatu itu, kau pilih jalur yang sesuai dengan akidah agamamu. Orang berbahagia, nggak ada orang tersinggung, nggak ada orang teraniaya, semua senang, kamu senang. Itulah politik yang santun, ngerti? Jadi jangan bicara sekarang tuh mahasiswa itu tidak peduli. Mahasiswa sekarang tidak mau berpolitik, gila nggak itu? Nggak mau tahu kondisi sekarang, nggak mau tahu dia itu. Itu mahasiswa sekarang tuh. Nggak mau tahu dia. Ada sih yang suka politik tapi nggak banyak kursinya. Beda sama saya dulu. Saya dulu tuh dari SMP itu bicara gituan. SMP, SMA generasi saya itu. Apalagi kuliah. Kuliah itu kita kalau habis istirahat itu di kantin ngomongnya tentang politik itu. Macam-macam aja. Ya. Macam-macam yang bicara. Kita harus peduli lah dengan lingkungan. Kalau politik itu kalau kita nggak perlu politik, ada orang yang melakukan kekuasaan itu yang mengatur segala hal yang nggak sesuai dengan akidah-akidah yang seharusnya. Ya. Bikin undang-undang nggak beres, bikin ini nggak beres, banyak tertekan, mementingkan minoritas dia. Nah itu penting tuh politik. Jadi saya kadang-kadang prihatin lihat kondisi kamu itu. Ya. Anak saya kan mahasiswa, dan saya kuliah udah kerja, nggak peduli juga di politik. Bicara politik dia nggak perhatian lah ya. Itu. Jadi kasihan lah ya. Kamu kalau menikah nanti punya istri harus politik juga. Politik, bagaimana mendapatkan istri idamanmu? Iya, Pak. Cara bagaimana? Politik itu mas. Politik. Orang bodoh yang nggak tahu tentang politik. Politik itu. Bekerja pun politik juga. Korporat politik. Itu politik yang mana? Orang Cina politik itu dianggap kotor enggak? Politik udah banyak jalur. Ya. Dikira politik itu kalau mendapat sesuatu dengan tidak benar itu politik enggak. Itu politik yang kotor itu. Politik itu ada yang
mayoritas orang dunia ini baik semua. 80% orang dunia, mungkin 90% manusia dunia ini baik. 10% yang error. Error itu kalau 90% baik itu tidak peduli dengan politik, yang menguasai itu adalah 10% itu, Mas, orang jahat itu. Bukti jahat apa? Undang-undang ribut terus. Banyak orang tertekan, banyak dihabisi semua. Itu artinya orang jahat sudah berkuasa. Karena yang baik yang 90% nggak peduli. Itu akibatnya. Ya, jadi usahakanlah ya, teman-temanmu kalau di kantor, janganlah ya tidak peduli dengan politik itu. Harus berpolitik ya. Ya harus politik. Politik itu tidak jahat kok ya. Kalau diskusi sama teman, saya mau bikin rumah nih, cara gimana? Kamu survei dulu lah, kulik dulu lah. Itu politik juga itu. Untuk menempuh jalur itu kamu harus cari jalur alternatif yang murah. Beli mobil juga politik ya. Survei dulu, dapat informasi dulu tentang dealer-dealer itu, merek mobil yang irit mana. Politik semua itu ya. Bikin skripsi juga politik ya. Skripsi politik, berarti nggak jadi skripsimu ya. Bagaimana caranya supaya saya bikin skripsi itu aman, data tersedia, dan saya bisa memenuhi harapan bimbing saya selesai 4 bulan. Cara gimana? Itu politik, Mas. Ya, betul, Pak. Politik itu. Ya. Mudah-mudahan kamu bisa dengarkan saya, karena kalau anak saya mungkin jarang komunikasi tentang ini sama anak saya. Ya, Pak. Malah mahasiswa saya banyak dapat nasihat di saya, pada anak saya itu. Dan saya menasihati anak saya mungkin sesekali. Ya. Kalau di keluarga saya kasih contoh, bukan menasihati kan. Tapi kalau sama mahasiswa, nggak mungkin saya kasih contoh, kan jarang ketemu. Itu beda pendidikan saya sama anak saya sama mahasiswa saya. Kalau sama anak saya, pendidikan saya kasih contoh, teladan. Tapi pendidikan saya kepada mahasiswa memberikan penjelasan. Nah, teladan nggak mungkin, kan jarang ketemu kan. Jarang ketemu, kamu nggak pernah interaksi sama saya. Nah, itu cara gimana? Cara saya itu memberikan penjelasan. Tapi anak saya nggak perlu kasih penjelasan. Dia dengar ngomong sama istri, dia tahu itu. Gimana arah biologisnya, dia tahu anak saya. Itu masanya. Jadi tolong kamu kasus tadi itu jangan anggap enteng tuh, ya. Kena tanda itu ya. Di kantor pun sama. Data itu penting banget. Data itu luar biasa penting. Dan data yang kamu miliki nggak akan kamu bisa dapatkan sama orang lain. Ya, ramuan bumbu yang kamu udah aduk itu nggak belum tentu sama seorang lain. Sama catatan kuliah itu bagi saya itu barang berharga. Itu saya kuliah di S1, dari SMP, SMA, S1 sampai S3. Catatan kuliah itu bagi saya barang berharga. Catatan selengkap. Beda sama generasi sudah itu nggak pernah mencatat kuliah itu. Parah itu. Saya kerja sama mencatat semua kuliah, mencatat kerja. Saya SMP mencatat. Catatan saya itu banyak banget. Generasi sudah mana ada yang mencatat. Ya. Karena saya tahu sekali ilmu itu bisa terserap dengan baik di kepala kita. Kalau saat mendapatkan ilmu, semua indera kita gunakan. Indera mata, indera perasa, indera bergerak, ya, mencatat, mendengarkan, melihat, berbicara, saya gunakan semua itu. Baru paham. Tapi kalau kamu menuntut ilmu hanya mendengar aja, itu nggak ada apa-apa, itu nggak masuk kepalanya. Mendengar juga nggak pernah bertanya juga, nggak pernah mencatat juga, nggak pernah mendengar pun, meskipun mendengar. Sekarang ini mungkin mahasiswa itu melihat aja, mendengar nggak, karena dia pakai headset. Sambil kuliah ada dengaran YouTube, parah lagi itu. Dia lihat aja nggak ada apa-apa. Saya harus melihat, mendengar, bertanya, mencatat. Ya, semua indera digunakan pasti lebih paham mendapatkan ilmu. Itu kita konsentrasi. Orang nggak konsentrasi, nggak semua pakai inderanya digunakan saat menerima ilmu itu. Nggak konsentrasi. Itu juga lawan bicara sama lawan bicara. Lawan bicara itu dia konsentrasi karena nggak semua inderanya digunakan untuk menghadapi lawan bicaranya. Sehingga terjadi ketidakpahaman, ketidakmengertian lawan bicara. Itu hati-hati sudah. Gitu juga bimbingan ini. Bimbingan itu juga terjadi mahasiswa nggak ngerti karena nggak sepenuh hati dia menghadapi bimbing itu. Nggak sepenuh hati. Kemana-mana larinya, pikiran kemana-mana, ya. Sehingga terjadi hubungan yang tidak begitu biasa aja, ya. Jadi cobalah ya, nanti kamu lihat lagi, yang sampai terjadi lagi, yang lain juga sama, yang sampai terjadi hilang data lagi, ya. Data itu bagi institusi tidak ada alasan, Pak bisa nggak secara toleransi data hilang, usah bikin skripsi, nggak ada cerita ya, nggak ada.
Data hilang itu nggak pernah alasan diterima di lembaga itu data hilang sehingga telat bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi, nggak ada alasan. Ya, nah, aku mau hati-hati. Saya ingatkan itu semua dosen saya di S3 ingat terus sama dosen. Ada satu dosen yang perhatian sekali, selalu diingatkan. Kalau sudah hilang datanya, ini tanggung jawab sendiri. Lembaga tidak bertanggung jawab, tidak ada toleransi untuk itu. Ya, tolong dijagalah ya, itu seperti itu ya. Itu Mas ya, Mas Harley ya. Ya, siapa? Ya, itu stop aja, tutup nih. Stop share aja, ngapain dibuka terus? Stop share. Ya. Nah, ini siapa nih si Jen itu? Tolong di gambarnya di itu. Nah, kita foto dulu ya. Tolong si videonya si Jen, videonya dinyalain on cam. Nah, itu saya foto ya. Ini ada lagi yang mau datang, ada lagi. Itu selesai nih. Selesai. Udah selesai, Pak. Si Angel itu saya bingung di mana Angel ya. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, senyum ya. 3 ya. Jadi minggu depan itu berdua semua ya. Minggu depan ya. Kecuali si Harley nih. Harley itu memberikan komputer dulu ya. Ya. Jadi minggu depan Harley kamu selesai bab 1 mu. Ngerti? Ya, Pak. Kamu diskusi bab 1 minggu depan. Yang lainnya sudah bab 2 itu ya. Si Angel nggak tahu. Si Angel kemarin bab 1 udah ya, Angel. Udah. Sudah juga Pak dia. Dia lanjut juga ke bab 2, Pak. Oh ya, udah. Oke, makasih banyak ya. Mudah-mudahan semua menerima apa nasihat masuk kepala lah ya. Intinya berpolitik itu penting ya. Jangan menganggap politik itu kotor. Enggak ada penting politik itu. Ya. Itu penting sekali. Semua langkah dunia ini politik semua itu. Ya, cuma orang cenderung politik itu dibilang jahat ya. Wah pasti politik lagi nih. Aduh. Kalau kamu ngomong tuh politik juga tuh ya. Itu semua ya. Oke ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. 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 Waalaikumsalam, Pak. Salam, terima Oke, kasih, sama. Kebetulan ya, Pak. Masih banyak. Ya, sama masih banyak. Izin live ya, Pak. Ya, Sehat silakan. selalu, Pak. Ya, silakan.